Dime tu verdad, y dime qué estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, yo te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede tener y eso no me gusta, eso no me gusta. Di tepian lautan yang biru, terdapat sebuah pulau-pulau tropis yang berkilauan. Terdapat sebuah panggung di mana impian menjadi sebuah kenyataan, di mana semangat kompetisi bertemu dengan persaudaraan lintas batas. Dan inilah SEA Games. Kali ini kita akan membahas sejarah SEA Games. Tapi kita bukan hanya membahas tentang sejarah, melainkan kita akan membahas lebih mendalam mengenai SEA Games. Yuk kita simak. SEA Games awalnya dinamai dengan SEAP Games, Southeast Asian Peninsular Games. Pada tanggal 22 Mei tahun 1958 kala itu, delegasi dari negara-negara Southeast Asian Peninsula menghadiri Asian Games di Tokyo, Jepang. Keduanya mengadakan pertemuan dan menyetujui penetapan organisasi keolahragaan. Setelah diputuskan, SEAP Games atau SEA Games dikonseptualisasi oleh Wakil Presiden Komite Olimpiade Thailand bernama Laung Sukrumanai Pradit sebagai Komite Olimpiade Thailand. Di balik setiap perhelatan besar, terdapat sebuah inisiatif penuh semangat yang menjadi cikal bakal dari sebuah tradisi olahraga yang membanggakan. Apakah kalian pernah bertanya mengapa SEA Games begitu penting untuk kawasan Asia Tenggara? Salah satu tujuan SEA Games adalah untuk mempersatukan dan solidaritas antara kawasan Asia Tenggara. 1. Memperkuat hubungan antar negara. SEA Games bertujuan utama untuk mempromosikan persahabatan dan kerjasama di antara negara-negara di Asia Tenggara melalui olahraga. Lalu yang kedua, mendorong kolaborasi dan perdamaian. Melalui SEA Games, kolaborasi antar negara dapat terjadi. Kompetisi olahraga ini mendorong dialog, pertukaran budaya, dan pemahaman yang lebih baik di antara negara-negara, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi konflik dan mempromosikan perdamaian. Lalu yang ketiga, membangun rasa solidaritas dan identitas regional. SEA Games membantu membangun rasa solidaritas di antara masyarakat di Asia Tenggara. Ini memperkuat rasa identitas regional dan kebangsaan di antara penduduk kawasan tersebut, yang dapat menjadi dasar bagi kerjasama yang lebih erat. Selanjutnya yang keempat, pengembangan infrastruktur olahraga. Negara-negara tuan rumah SEA Games seringkali melakukan investasi dalam fasilitas olahraga yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas lokal.
Lalu yang terakhir, kelima, ekonomi dan pariwisata. Wisatawan dari seluruh dunia datang untuk menyaksikan acara ini, memberikan dorongan ekonomi bagi tuan rumah, termasuk pendapatan dari pariwisata hotel dan sektor lainnya. Lalu lanjut materi selanjutnya. Di balik gemerlapnya SEA Games, terdapat salah satu tokoh yang tak kenal lelah dalam membangun dan memajukan olahraga di kawasan Asia Tenggara. Seorang pemimpin yang berdedikasi dan visioner, salah satu tokoh penting dalam pembangunan SEA Games yaitu Sejak itu, SEA Games telah berkembang menjadi acara olahraga terbesar di kawasan ini, dengan tuan rumah berpindah-pindah antara negara anggota. Sampai tahun 2023, SEA Games telah diadakan sebanyak 31 kali. Hal yang menarik dari SEA Games adalah variasi olahraganya. Tidak hanya meliputi olahraga konvensional seperti atletik dan renang, SEA Games juga mengakomodasi olahraga tradisional setempat, seperti pencaksilat dari Indonesia, sepak takraw dari Thailand, dan wushu dari Tiongkok. Dalam beberapa dekade terakhir, SEA Games juga memasukkan olahraga baru seperti skateboarding dan e-sports. Selain itu, SEA Games juga menjadi ajang bagi negara tuan rumah untuk menunjukkan kekayaan budaya dan kemajuan infrastrukturnya. Pembukaan SEA Games seringkali menjadi pertunjukan yang spektakuler, penuh dengan tarian dan musik tradisional, serta teknologi canggih. SEA Games juga menjadi ajang bagi atlet-atlet muda Asia Tenggara untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka di kancah internasional. Banyak atlet SEA Games yang kemudian mencapai sukses di ajang olahraga dunia seperti Olimpiade. Ini, kita akan merunut kembali beberapa SEA Games yang paling berkesan. Mulai dari SEA Games 1977 di Malaysia, yang menjadi SEA Games pertama dengan format yang kita kenal sekarang. Kemudian ada SEA Games 1983 di Singapura, yang menjadi SEA Games pertama dengan maskot resmi. Juga SEA Games 1991 di Manila, Filipina, yang memecahkan rekor sebagai SEA Games dengan jumlah peserta terbanyak. Kemudian ada SEA Games 2003 di Vietnam, yang menandai pertama kalinya negara ini menjadi tuan rumah dan berhasil menggelar SEA Games yang sukses dan berkesan. SEA Games 2011 di Indonesia juga patut dikenang, karena Indonesia berhasil meraih posisi pertama dalam perolehan medali, melampaui target awal dan menunjukkan kemajuan signifikan dalam olahraga. Indonesia juga sukses menggelar SEA Games dengan pembukaan yang megah dan memukau, penuh dengan tarian dan musik tradisional. Dan tentu saja, SEA Games 2019 di Filipina, yang menjadi SEA Games pertama yang melibatkan olahraga elektronik atau e-sports sebagai cabang resmi. Ini adalah bukti bagaimana SEA Games terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan minat masyarakat. Terakhir, kita akan melihat SEA Games 2023 di Kamboja, yang menandai pertama kalinya negara ini menjadi tuan rumah ajang ini. Kamboja menunjukkan kemajuan luar biasa dalam infrastruktur dan organisasi, dan berhasil menggelar SEA Games yang sukses dan berkesan. Demikianlah perjalanan kita melalui sejarah SEA Games. Asia Tenggara, berbagai negara telah menjadi tuan rumah dari SEA Games, memperlihatkan semangat persatuan dan kerjasama di antara bangsa-bangsa. Di setiap perhelatan SEA Games ada satu gelar yang sangat diidamkan, yaitu gelar juara umum. Gelar juara umum tidak hanya mencerminkan atlet berprestasi pada cabang olahraga tersebut, melainkan mencerminkan dedikasi dan kerja keras antar semua tim. Berikut daftar nama tuan rumah dan juara umumnya. Yang pertama, pada tahun 1959 di Bangkok, juara umum Thailand. Yang kedua, pada tahun 1961 di Yangon, juara umum Burma. Yang ketiga, pada 1965 di Kuala Lumpur, juara umum Thailand. Yang keempat, pada tahun 1967 di Bangkok, juara umum Thailand. Yang kelima, pada tahun 1969 di Yangon, juara umum Burma. Yang keenam, pada tahun 1971 di Kuala Lumpur, juara umum Thailand. Yang ketujuh, pada tahun 1973 di Singapura, juara umum Thailand. Yang kedelapan, pada tahun 1975 di Bangkok, juara umum Thailand.
Yang ke-9 pada tahun 1977 di Kuala Lumpur, juara umum Indonesia. Yang ke-10 pada tahun 1979 di Jakarta, juara umum Indonesia. Yang ke-11 pada tahun 1981 di Manila, juara umum Indonesia. Yang ke-12 pada tahun 1983 di Singapura, juara umum Indonesia. Yang ke-13 pada tahun 1985 di Bangkok, juara umum Thailand. Yang ke-14 pada tahun 1987 di Jakarta, juara umum Indonesia. Yang ke-15 pada tahun 1989 di Kuala Lumpur, juara umum Indonesia. Yang ke-16 pada tahun 1991 di Manila, juara umum Indonesia. Yang ke-17 pada tahun 1993 di Singapura, juara umum Indonesia. Yang ke-18 pada tahun 1995 di Chiang Mai, juara umum Thailand. Yang ke-19 pada tahun 1997 di Jakarta, juara umum Indonesia. Yang ke-20 pada tahun 1999 di Bandar Seri Begawan, juara umum Thailand. Yang ke-21 2001 di Kuala Lumpur, juara umum Malaysia. Dengan semangat yang tak kenal lelah dan tekad yang bulat, atlet-atlet Indonesia terus menginspirasi bangsa ini dan mempersembahkan prestasi yang gemilang di panggung SEA Games. Nah, di sini kameranya. Nah, teman-teman, di balik bagusnya atau menariknya logo SEA Games dan bentuk menariknya maskot dari SEA Games, terdapat cerita atau filosofi yang menarik di dalam situ. Mau tahu ceritanya atau mau tahu filosofinya? Check this out. Filosofi di balik logo SEA Games adalah untuk melambangkan persatuan, keragaman, kekuatan, dan sportivitas di antara negara-negara Asia Tenggara. Logo ini bertujuan untuk mewakili nilai-nilai bersama persahabatan dan persaingan yang sehat dalam semangat permainan. Ini juga berfungsi untuk representasi visual dari kekayaan dan keunggulan atletik di kawasan ini, mendorong rasa kebanggaan dan kerjasama di antara negara-negara yang berpartisipasi. SEA Games awalnya mengenalkan logo dengan gambar cincin sebagaimana simbol Olimpiade dan Asian Games yang didasari bentuk cincin. Logo SEA Games pada mulanya menggunakan 6 emas cincin yang mewakili 6 negara pendiri, berlaku sejak tahun 1959 hingga 1997. Jumlah cincin kemudian meningkat pada tahun 1999, ini menggunakan logo sebuah cincin. Logo sebuah cincin pertama kali digunakan ketika SEA Games tahun 1999 di Bandar Seri Begawan, negara Brunei Darussalam. Logo baru tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Filipina yang baru saja bergabung dengan organisasi ASEAN pada periode 1961 sampai 1977. Kemudian jumlah cincin kembali bertambah menyusul bergabungnya Timor Leste sebagai negara ke-11 dalam penyelenggaraan SEA Games. Penambahan terakhir terdapat 11 cincin berbentuk lingkaran yang dikenalkan pertama kali di SEA Games Jakarta Palembang edisi 2011. Simbol 11 cincin ini hingga sini masih menjadi logo resmi SEA Games. Pada SEA Games yang akan datang, logo bersimbol 11 cincin berbentuk lingkaran ini diletakkan di antara logo utama yang selalu mengganti tiap edisinya.